Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Fai dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis berita berdasarkan dari nilai dan juga 9 journalism elements. Check it out. Berita yang pertama adalah Dispar DIY miliki strategi pengembangan wisata kesiapan destinasi dan pasar di tengah pandemi. Terdapat data yang valid. Wartawan memberikan berita baik kepada masyarakat bahwa strategi untuk membuka kembali pasar dan pariwisata Jogja sudah disiapkan. Narasumber adalah Kepala Dinas Pariwisata DIY, Singgih Raharjo. Dalam berita ini tidak ditemukan adanya kepentingan-kepentingan dari pihak tertentu. Narasumber merupakan orang yang berada di dalam lingkup kekuasaan itu sendiri, yakni pemerintah. Topik mengenai pariwisata dan pembukaan kembali tempat umum seperti pasar tentu merupakan hal yang sangat menarik di masa pandemi seperti ini. Berita menggunakan bahasa yang efektif sehingga tidak membuat pembaca bingung. Berita ini berisi informasi yang berpihak kepada masyarakat, terutama pelaku pasar dan pariwisata. Untuk next beritanya ada berita yang berjudul Warga Kaki Gunung Merapi mengikuti vaksinisasi. Next, untuk 9 elemen jurnalismenya semua terpenuhi, mulai dari yang pertama yaitu truth, mengejar kebenaran. Yang kedua ada komitmen kepada masyarakat dan kepentingan publik. Yang ketiga ada disiplin dalam verifikasi. Yang keempat ada independen terhadap sumber berita. Yang kelima harus menjadi pemantau kekuasaan. Yang keenam ada menyediakan forum bagi masyarakat. Yang ketujuh ada berusaha keras membuat hal penting menjadi menarik dan relevan. Dan yang kedelapan ada menjaga agar berita tetap proporsional, dan yang terakhir ada mengutamakan hati nurani. Dari 9 elemen tersebut semuanya terpenuhi dalam berita yang berjudul Warga Kaki Gunung Merapi ikut vaksinisasi. Oke, berita selanjutnya yang kami analisis berjudul Hujan deras akibatkan rumah lestari roboh. Pada berita ini hanya terdapat 7 elemen jurnalistik. Yang pertama, berita ini disertai bukti konkret seperti alamat rumah, tanggal kejadian, data luas rumah, serta terdapat hasil dokumentasi kejadian. Yang kedua, berita ini bersangkutan dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta partisipasi warga dalam membantu korban bencana. Yang ketiga, jurnalis dalam berita ini langsung mewawancarai korban bencana, dan berita ini telah diketahui oleh Kepala BPBD. Yang keempat, berita ini tidak ada pihak yang diagung-agungkan. Poin kelima dan poin keenam tidak terdapat dalam berita ini. Yang ketujuh, disebutkan bahwa korban mengalami kerugian sekitar 80 juta. Kerugian tersebut berupa kerusakan material dan barang berharga di dalamnya. Yang kedelapan, berita sesuai dengan kejadian dan tidak ada yang dilebih-lebihkan. Dan yang terakhir, berita ini dibuat sebagai bentuk rasa simpati terhadap korban bencana alam. Layanan pandemi dominasi kepengurusan PMI DIY Masa Bakti 2016-2021. Berita ini disampaikan langsung oleh Ketua PMI DIY. Berita ini disampaikan langsung oleh pihak yang bersangkutan. Wartawan mendatangi langsung sumber berita yaitu di gedung DPRD DIY. Berita ini penting bagi masyarakat. Berita ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Penulisannya pun jelas dan mudah dipahami. Berita ini menyangkut kepentingan bagi masyarakat. Kesimpulan akhirnya adalah bahwa ternyata berita-berita yang kami dapatkan ini merupakan berita-berita dengan jenis pers barat. Karena kami menemukan bahwa berita-berita ini merupakan berita yang diterbitkan oleh media-media yang masih memerlukan atau mengharapkan keuntungan dari informasi tersebut. Jadi begitulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.